ini mungkin Anda mendengar banyak berita yang membuat kita jadi berkurang damai sejahteranya. Saya nggak mau bilang khawatir, saya nggak mau bilang takut. Tapi jadi berkurang damai sejahteranya. Anda kalau melihat berita pada pagi hari, ada sebuah penelitian mengatakan ketika kita 3 menit melihat berita di pagi hari, itu akan mempengaruhi sepanjang hari kita. Maka ketika kita melihat berita kemenangan tadi, biar itu menjadi sebuah pengharapan bahwa bangsa kita, negara kita punya spirit yang sama, yaitu kesatuan. Ketika saya mempersiapkan khotbah di minggu ini, ada satu kata-kata di dalam hati saya, ketika dalam tekanan. Saya nggak tahu apa yang saat-saat ini jemaat sedang alami, kita sedang alami. Tapi tekanan itu terkadang munculnya tiba-tiba. Sama seperti berita-berita pada akhir ini. Semua munculnya tiba-tiba. Tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita bayangkan. Ada sebuah ilustrasi. Kalau Anda melihat berlian, berlian itu begitu indah, begitu berkilau, harganya pun cenderung tinggi. Tapi proses berlian itu ada melalui sebuah tekanan. Kalau ada fotonya berlian, kita tampilkan foto berlian ya. Berlian ini dicari banyak orang, bahkan harganya melebihi emas. Harganya sangat tinggi. Tapi ternyata berlian itu asal mulanya itu dari karbon atau dari arang. Sama dengan arang yang grafitnya pensil itu asalnya dari sana. Namun yang terjadi, terbentuknya berlian itu arang itu atau karbon itu ditekan, dipanaskan sampai tekanannya itu 45 sampai 60 kilobar. Bahkan dipanaskan 1000 sampai 1200 cc. Dan letaknya ada di bawah bumi 150 sampai 200 kilometer. Berarti sudah dalam, ditekan, ya kan? Dipanaskan lagi. Nah berlian ini keluarnya, munculnya setelah mengalami tekanan itu pun keluarnya itu harus melalui gunung berapi. Jadi batunya itu keluarnya itu kalau gunung berapi itu mengeluarkan lavanya. Dan nggak sampai di situ prosesnya, dia masih harus dipukul-pukul, dicacah-cacah sampai akhirnya muncul batu berlian. Prosesnya tidak enak. Tekanan itu juga gitu. Dalam kehidupan kita, kadang kita menghadapi tekanan yang rasanya tidak enak. Tapi Tuhan izinkan. Bahkan satu waktu, Tuhan kita pun ada berada dalam sebuah tekanan. Kita mau baca, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus pun pernah ada di dalam sebuah tekanan yang berat. Sampai Tuhan Yesus itu gak bisa sendirian bahkan. Kita buka ya di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya bacakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut
tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami tekanan yang berat. Sebagai manusia, 100% manusia pada waktu itu, Tuhan Yesus pun pernah merasa gentar, merasa takut, merasa sedih bahkan. Dan dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Getsemani ini profetik loh Bapak Ibu Saudara. Getsemani ini tempat di mana pemerasan zaitun. Pemerasan zaitun itu juga yang sampai minyaknya itu dihasilkan itu harus ditekan. Artinya tekanan itu memang mau nggak mau pasti kita alami. Tapi tekanan itu baik kalau kita melihat Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dikatakan tadi, Yesus bersama-sama. Kata bersama-sama ini merema di hati saya. Bersama-sama. Yesus saja yang 100% Tuhan, 100% manusia, dia tidak hidup sendirian. Yesus saja butuh murid-muridnya. Yesus saja butuh orang-orang ada di sekelilingnya. Ini menandakan apa? Kalau Yesus saja butuh orang di sekelilingnya, masa kita ini sombong sekali mau bilang kita bisa sendirian. Kita nggak bisa sendirian, kita butuh teman, kita butuh tim, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Kita butuh komunitas, kita butuh dimuridkan, kita butuh digembalakan. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Jangan merasa kita bisa sendirian. Kita butuh orang-orang yang support kita. Dan kita pun sama seperti Tuhan Yesus di sini. Dia mengajak bersama-sama, yuk temenin aku ke Getsemani untuk doa. Doanya Tuhan Yesus padahal sendirian loh. Dia ngajak tapi dia melipir dan berdoa sendirian. Murid-muridnya itu disuruh berjaga-jaga di tempat gak jauh dari tempat Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bergumulnya sendiri. Bergumulnya gak rame-rame. Bahkan murid-muridnya tertidur. Bergumulnya dia sendirian. Tekanan itu memang berat sometimes ketika kita dalam tekanan. Orang lain itu gak tahu rasanya. Yang kita rasakan tekanan itu yang menimpa kita ya kita rasain sendirian. Kita bergumulnya ya sendirian. Tapi kita tidak sendirian karena Tuhan itu kirimkan orang-orang di sekeliling kita untuk mendukung kita. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya tekanan, Anda punya pergumulan, jangan sendiri. Cari orang-orang yang bisa mendukung dan mensupport Anda. Di gereja ini kita punya CG. CG yang selalu menjadi komunitas yang mensupport, mendukung. Ya seperti tadi tayangan CG Fiesta, bagaimana game-game yang ada itu menyatukan satu sama lain. Itulah CG. Saling mengasihi, saling mensupport, saling mendoakan. Dan Tuhan Yesus berkata di sini, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ketika dalam tekanan Tuhan Yesus itu tidak diam saja. Dia menyepi, aku pergi ke sana untuk berdoa. Ada sebuah tindakan iman yang dia lakukan. Berdoa bukan cuma sekedar berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dia juga berdoa membawa keluhannya kepada Bapaknya. Keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Terkadang tekanan itu membuat kita tuh punya perasaan yang kita sendiri tidak bisa menerjemahkannya perasaan itu. Galau, gundah, gulana, bahkan Tuhan bilang di sini seperti mau mati rasanya.
Saya bisa bayangkan kok ada banyak orang-orang yang saat ini mungkin khawatir akan hari depan. Bagaimana ya pemerintahan kita ini nanti ke depan. Bagaimana yang terjadi di waktu-waktu ini ke depan. Tuhan izinkan tekanan itu terjadi supaya iman kita tidak tergoncangkan. Kita tahu kita berdiri di dalam iman yang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu upah kita terlebih dahulu. Keselamatan itu sudah kita terima terlebih dahulu. Tapi kalau Tuhan tolong di waktu lalu, Tuhan tolong di waktu sekarang juga Tuhan akan tolong di waktu yang akan depan. Bahkan di ayat yang Amplified Bible di situ dikatakan, He began to be grieved and greatly distressed. Benar-benar kayak berkabung itu. Rasa yang sangat menekan dan menyesakkan. Ada sebuah dampak dari sebuah tekanan. Tekanan itu bisa membuat kita sedih. Marah. Sama-sama hari-hari ini orang melihat sesuatu rasanya gampang sekali marah. Emosionalnya tuh gampang lagi tersulut. Hanya karena membaca berita. Kehilangan harapan, stres, kesepian, depresi. Jadi manusiawi kalau kita merasakan daging kita gak nyaman. Tekanan itu mengganggu roh kita. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan kita itu berdoa. Yesus berdoa meminta pertolongan kepada Bapanya. Apa yang bisa kita pelajari dari sebuah tekanan? Yang pertama, tekanan itu membentuk karakter kita. Roma 5 ayat 3-6, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Orang yang tahan uji adalah orang yang mudah untuk beradaptasi. Ketika tekanan itu terus datang tapi dia tahan uji, dia akan berubah menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Membentuk sebuah karakter. Dan tidak akan mudah putus asa. Spirit berjuangnya itu semakin tinggi. Karena semakin orang ditekankan semakin punya mode bertahan. Mode untuk bisa menghadapi segala tekanan. Mode adaptasinya pun ada. Yang kedua, tekanan akan memunculkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Di Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Buah roh yang matang, buah-buah yang teruji. Buah-buah roh itu apa saja sih? Buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika tekanan datang, kasih kita gak boleh hilang. Karena kadang-kadang orang dalam tekanan itu gampang kemrungsung. Apa ya bahasa Indonesianya kemrungsung apa ya? Gampang tersulut. Sedikit aja rasanya pengen ngomel-ngomel gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada bapak-bapak mungkin ada dalam pekerjaan. Tekanan dari kantor, tekanan dari mana-mana gitu ya. Target belum tercapai. Mungkin sampai rumah rasa tekanannya itu masih ada. Sehingga efek-efek yang timbul mungkin bisa ada sikap yang tidak enak, ada kata-kata yang menyakitkan. Itu bisa keluar ketika kita dalam tekanan. Ngomel-ngomel. Padahal Tuhan mau ketika tekanan itu datang buah-buah roh kita muncul. Ada kesabaran, ada menahan diri. Terus hidup berjalan berdampingan dengan firman.
Tuhan izinkan supaya buah-buah roh kita itu memberkati orang-orang di sekeliling kita. Tekanan boleh ada, tapi jangan sampai buah roh kita hilang. Biar kasih itu tetap tinggal dalam hati kita. Yang ketiga, tekanan menguji iman kita. Karena iman kita akan teruji ketika kita dalam tekanan, di dalam sesuatu yang di stress gitu ya, yang di-press sekali, ditekan sekali, itu iman kita itu akan muncul. Di Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iman kita sedang diuji hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita terus berharap kepada Tuhan? Apakah di tengah tekanan-tekanan situasi yang ada, kita tetap berdoa kepada Tuhan? Kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang fana. Biarkan iman kita gantungkan sepenuhnya kepada sesuatu yang tidak akan goncangkan, yaitu kerajaan Allah. Yesus melakukan berdoa ketika ia di dalam tekanan. Lanjut di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Kita berhenti di situ. Tuhan pun itu melakukan, dia bersujud, dia berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini bisa lalu-lalukanlah. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Itu Yesus loh. Dan kalau kita punya hati seorang Bapa di dalam hati kita, ketika hari-hari ini situasi itu terjadi di negara dan bangsa kita, kita akan gunakan lutut kita. Kita akan gunakan mulut kita akan gunakan jari kita untuk tetap mempertahankan iman dan menceritakan kebaikan Tuhan. Pakai lutut kita untuk berseru dan berharap kepada Tuhan. Pakai lutut kita untuk berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongannya, perlindungannya. Meminta damai sejahtera Allah itu turun. Tuhan izinkan, bahkan Tuhan janjikan. Satu kali lagi dia goncangkan. Sometimes kita merasa, kenapa ya Tuhan? Kenapa negaraku bisa begini? Kenapa bangsaku begini? Kenapa terjadi hari-hari ini? Ada banyak pertanyaan, kenapa? Seandainya A, seandainya B, seandainya C. Banyak di dalam pemikiran kita. Tapi sekali lagi kalau kita percaya ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, dan kita berseru kepadanya bahwa dia berdaulat atas kita, atas kota kita, atas bangsa kita. Saya yakin iman kita tidak akan tergoncangkan. Doa yang lahir dari iman yang berharap kepada Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya semesta, Tuhan yang punya dan pemilik hidup kita. Jika Yesus saja di dalam ketekanan yang dia alami berdoa, masa hari-hari ini kita mau diam saja? Sebagai gereja, yang bisa kita lakukan adalah kita tuh berdoa. Kita mempertahankan iman kita dan minta penjagaan, perlindungan Tuhan. Tidak hanya untuk kita pribadi, tapi kita sebagai gereja kita mau berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita, minta kedamaian, pendamaian, keselamatan atas bangsa kita, atas negara kita. Gereja gak boleh diem aja. Gereja gak boleh pasif. Gereja mungkin tidak ikut demo, tapi gereja bersuara dan berseru kepada Allah. Itu yang gereja lakukan.
Gereja berdiri untuk membela apa yang menjadi kerajaan Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita minta keselamatan, kita minta perlindungan, kita minta damai sejahtera. Tidak ada roh yang membuat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Gereja berdiri untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan iman, doa yang kita bangun dari kebiasaan, bukan doa yang hanya sekedar berdoa, tapi doa yang kita bangun dalam kedisiplinan. Doa itu pasti berkuasa. Doa itu pasti menjadi sesuatu yang powerful. Yesus sampai 3 kali berdoa di Bukit Getsemani. Bahkan dikatakan itu sampai keluarnya itu keringatnya itu seperti darah gitu katanya. Yesus berdoa sampai 3 kali. Dia enggak cuma sekali. Khawatir masuk doa, keluar lagi. Kok masih khawatir ya? Masuk lagi doa. Keluar lagi kok masih khawatir ya? Sampai 3 kali. Sampai Yesus pun akhirnya melangkah dengan tegap. Menanggung salib itu. Menanggung setiap kesakitan itu. Demi kita. Demi bangsa kita. Demi kota kita. Itu yang Yesus lakukan. Darahnya tercurah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Itu tekanan bagi dia ketika dia menjadi manusia. Itu tekanan bagi Yesus menghadapi kayu salib. Tapi Yesus melangkah dengan kaki tegap, mata yang tertuju kepada Bapa. Yesus tidak menghindari tekanan. Yesus melalui setiap tekanan yang ada. Melalui setiap proses yang ada. Dan itu menjadi sebuah teladan bagi kita. Jangan hindari tekanan. Hadapi. Hadapi dengan iman kepada Tuhan. Terus berharap, terus berseru. Terus memperkatakan firman dalam kata-kata kita. Terus nyatakan kebaikan. Hati-hati gunakan jari kita. Jangan sampai kita pun menjadi provokasi atas segala sesuatu yang kita belum tahu keadaannya. Jadilah gereja yang membawa damai. Jadilah gereja yang membawa berkat. Jadilah gereja yang menyatakan kehendak Tuhan atas kota kita, atas bangsa kita. Aplikasi, jangan hidup sendirian. Hiduplah di dalam komunitas, hiduplah di dalam kawanan domba Allah. Hiduplah dalam orang-orang yang punya hati yang menyembah dan memuji Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam circle yang positif, pasti vibe-nya positif dong. Output-nya pun positif. Jangan hidup sendirian. Kita harus mencari komunitas yang membangun hidup kita. Berdoa Tuhan kirimkan orang-orang yang membangun hidup kita. Tapi biarkan orang-orang itu yang mendukakan hati kita atau orang-orang yang meruntuhkan hidup kita itu Tuhan singkirkan. Yang kedua, bersyukur atas setiap keadaan yang terjadi dan jangan hilang harapan. Jangan hilang harapan. Berharaplah kepada Tuhan. Ada sesuatu keadaan yang mungkin kita tuh tidak bisa ubahkan. Sebagai manusia ada banyak hal yang tidak bisa kita ubahkan. Sebagai individu pun kita tidak bisa mengubahkan keadaan. Tapi Tuhan kita mampu dan bisa sanggup mengubah keadaan. Katakan amin. Kita harus punya iman yang teguh bahwa Tuhan kita sanggup mengubahkan. Tuhan bahkan sanggup membersihkan sesuatu hal yang tidak murni di hadapan Tuhan. 3, milikilah jam doa yang berkualitas dan disiplinlah dalam doa. Bangun kehidupan doa kita. Jangan hanya sesekali, tapi bangunlah berkali-kali. Masuk lagi ruang doamu, masuk lagi ruang doamu. Berjuanglah di dalam doa. Libatkan orang-orang di sekeliling kita, ayo kita berdoa ya. Setiap tekanan yang ada ini kita minta Tuhan bebaskan ya. Tuhan lepaskan ya.
Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, bela. Berjuanglah di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita sanggup kok, Tuhan kita hidup. Jangan kehilangan harapan. Yang keempat, ketika tekanan datang, maka berdoalah. Doa ini menjadi pintu satu-satunya menurut saya untuk kita berjuang di hadapan Tuhan. Sampai sesuatu terjadi. Sampai sesuatu terjadi. Izinkan Tuhan pun berbicara melalui kehidupan kita. Izinkan kita ini dipakai Tuhan untuk berjuang di alam rohani supranatural yang tidak kelihatan. Karena saya percaya apa yang kita bangun di alam supranatural kita itu akan berdampak pada alam jasmani kita. Mungkin keadaan tidak berubah. Mungkin banyak hal yang masih kita pandang, kenapa ya? Pemerintahan seperti ini mungkin di dalam pemikiran kita. Tapi ketika Tuhan berdaulat, Tuhan menyatakan kehendaknya, kita berjuang di dalam doa, Tuhan itu mampu dan bisa sanggup mengubahkan keadaan. Tuhan juga sanggup dan mengubahkan keadaan kita. Saya tutup dalam sebuah cerita. Beberapa hari ini saya berjumpa hampir dalam waktu 1 minggu 2 atau 3 kali ketemu sama beberapa orang yang mudah sekali mengalami depresi dan stressful dalam sebuah tekanan yang ia alami. Saya tidak meremehkan tekanannya. Setiap tekanan itu, setiap pribadi lepas pribadi itu punya kapasitasnya. Tidak semua orang mungkin punya kapasitas yang sama satu sama lain. Tapi ada sebuah cerita. Sabtu lalu kemarin saya bertemu dengan seseorang yang pernah didiagnosa schizophrenia. Saya agak sedikit sulit mengatakannya. Seorang anak muda. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, bahkan dia berkata, "Kak, kalau mungkin zaman waktu itu kakak cerita tentang Tuhan sama aku gak bisa ngebayangin karena gak bisa ada di nalarku Tuhan itu seperti apa." Tapi sekarang dia pulih. Dia pulih keadaannya. Bahkan yang dia lakukan. Dia hidup di dalam satu komunitas, satu wadah, satu lembaga. Yang isinya itu anak-anak korban yang tidak baik. Dia di sana dikumpulkan, dibiayai. Mereka itu dientaskan dari depresi dan stresnya. Dia bisa berdoa untuk salah satu orang yang mengalami hal yang sama. Saya bertanya sama dia, di masa-masa downmu waktu itu, kamu tuh sampai bisa berpikir apa? Dia bisa sampai berpikir mau bunuh diri. Tapi ajaib, ketika dia berpikir itu, ketika dia sudah kenal Tuhan, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi dia untuk ikut Zoom. Karena orang yang menghubungi dia itu di luar negeri. Akhirnya dia Zoom. Ketika dia Zoom itu dia menangis, dia merasa itu pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dia menyadari keberadaan Tuhan. Dan dia bisa seperti itu bukan karena dia sendiri, karena ada satu orang lagi yang berjuang supaya dia menang atas depresi dan stresnya. Anda tahu nggak, apa yang kita lakukan itu seperti bola salju. Ketika kita jadi berkat kepada satu orang ini mengalami berkat, dia akan jadi berkat lagi bagi orang lain. Demikian berikutnya. Kalau kita sebagai gereja, satu orang jadi berkat, akan menularkan menjadi satu orang lainnya. Lagi. Bisa dibayangkan bagaimana kita gereja berdiri menjadi pembawa obor terang itu bagi sekeliling kita. Kalau anak ini saja yang dulu diagnosa, sampai hari ini pun dia masih minum obat antidepresan. Tapi dia mau terus jadi berkat. Bahkan dia punya cita-cita yang tinggi. Tuhan izinkan tekanan itu dialami di dalam hidupnya sampai dia depresi. Tuhan izinkan dia disakiti oleh mungkin orang-orang yang dia kasihi sampai ia depresi. Pada waktu dia disakiti mungkin
Seolah-olah tidak ada yang bisa menolong, tapi Tuhan izinkan. Namun ketika dia dipulihkan, ada orang yang masuk dalam hidupnya membawa damai sejahtera dalam hidupnya. Dituntunnya itu gak sebentar loh, itu lama prosesnya. Dan sampai akhirnya dia menang. Bahkan dia hari-hari ini lagi apply beasiswa ke luar negeri. Saya bangga, saya bilang ketika ketemu dia, thank you ya. Ceritamu ini jadi berkat buat Kak Primi. Kalau Tuhan sanggup memulihkan dia, Tuhan juga sanggup pulihkan keadaan kita. Tuhan juga sanggup pulihkan keadaan bangsa kita. Selama kita punya iman yang sama, selama Tuhan Yesus ditinggikan, dialah yang akan menyatakan kemuliaan.